Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Putri Oktavia dengan NIM 9214240262, berasal dari jurusan akuntansi C. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi UAS mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Kornil Hukum. Judul yang akan saya bawakan adalah pengaruh e-commerce terhadap perekonomian di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, e-commerce kini menjadi salah satu sektor yang paling cepat tumbuh di Indonesia. Dengan lebih dari 270 juta penduduk dan penetrasi internet yang semakin luas, Indonesia telah menjelma menjadi pasar digital yang sangat potensial. Tapi bagaimana sebenarnya e-commerce mempengaruhi perekonomian Indonesia? Apa dampaknya terhadap lapangan kerja, sektor UMKM, hingga daya saing global? Dan apa tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan sektor ini terus berkembang secara positif? Mari kupas lebih dalam bagaimana e-commerce mengubah wajah perekonomian di Indonesia, serta solusi untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Pada video kali ini, saya akan melihat bagaimana e-commerce mendorong inovasi, menciptakan peluang baru, serta memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, di balik perkembangan pesat ini, ada juga tantangan yang harus kita atasi. E-commerce atau perdagangan elektronik telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Indonesia. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi digital dan meningkatnya penetrasi internet di seluruh dunia. Di Indonesia, e-commerce tidak hanya mengubah cara masyarakat berbelanja, tetapi juga memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian secara keseluruhan. Pemerintah, pelaku bisnis, dan konsumen semakin menyadari potensi besar yang dimiliki oleh sektor ini dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan merangsang pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Indonesia dengan lebih dari 270 juta penduduk dan jumlah pengguna internet yang terus berkembang, memiliki pasar e-commerce yang sangat potensial. Platform e-commerce yang ada seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, dan lainnya telah mengubah pola konsumsi, meningkatkan daya saing industri, dan memperluas pasar untuk usaha kecil dan menengah UKM. Namun, perkembangan pesat ini juga menghadirkan sejumlah tantangan, baik dari sisi infrastruktur, regulasi, hingga kompetensi global yang semakin ketat. Peran e-commerce dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. E-commerce memiliki peran yang semakin signifikan dalam ekonomi Indonesia. Beberapa dampak penting dari e-commerce terhadap perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja. E-commerce membuka peluang kerja baru di berbagai sektor logistik dan pengiriman barang. Misalnya, mengalami pertumbuhan yang pesat seiring dengan meningkatnya volume transaksi online. Banyak orang yang kini bekerja sebagai kurir, pengemudi, atau di gudang logistik untuk platform e-commerce. Selain itu, sektor digital seperti pengembangan aplikasi, pemasaran digital, dan customer service yang semakin berkembang. Lalu yang kedua, ada perkembangan usaha kecil dan menengah, yaitu UKM. E-commerce memberikan kesempatan bagi UKM untuk mengakses pasar yang lebih luas, bahkan hingga pasar internasional. Sebelumnya, UKM terbatas oleh lokasi geografis dan akses pasar yang lebih besar. Tetapi dengan platform e-commerce, mereka dapat menjual produk mereka ke konsumen di seluruh dunia tanpa memerlukan investasi besar dalam
infrastruktur fisik. Program seperti GoToko dari Gojek atau UKM naik kelas dari Tokopedia menjadi contoh bagaimana e-commerce mendukung perkembangan UKM. Lalu, yang ketiga ada inovasi dan digitalisasi sektor tradisional. Dengan adanya e-commerce, banyak sektor tradisional mulai bertransformasi ke arah digital. Sektor retail seperti yang dahulu sangat bergantung pada toko fisik kini mulai beradaptasi dengan membuka platform online. Bahkan sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, hingga pariwisata juga mulai memanfaatkan platform e-commerce untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan pasar mereka. Dan keempat, ada peningkatan pendapatan negara. Peningkatan transaksi e-commerce mendorong kenaikan penerimaan pajak negara. Meskipun sektor ini masih menghadapi tantangan dalam hal regulasi dan pengawasan, pemerintah Indonesia berupaya untuk menerapkan sistem pajak yang lebih jelas untuk sektor e-commerce yang akan membantu meningkatkan pendapatan negara. Lalu yang kelima ada peningkatan efisiensi pasar dan penurunan biaya transaksi. E-commerce memungkinkan konsumen untuk membandingkan harga dan kualitas produk secara lebih efisien. Hal ini membantu menciptakan persaingan yang lebih sehat di pasar, di mana produsen dan pengecer harus lebih transparan dan kompetitif. Selain itu, e-commerce memungkinkan produsen untuk langsung menjual produk mereka ke konsumen tanpa perantara, yang dapat menurunkan biaya transaksi. Dan yang terakhir, yang keenam, ada meningkatkan aksesibilitas untuk daerah tertinggal. Salah satu keuntungan terbesar dari e-commerce ini adalah kemampuannya untuk menghubungkan konsumen dan penjual di berbagai daerah, bahkan di wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan menggunakan e-commerce, masyarakat di daerah yang tertinggal bisa membeli barang-barang yang mungkin tidak tersedia di toko-toko fisik di sekitar mereka. Sebaliknya, produsen dari daerah tersebut juga bisa memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas. Lalu, selanjutnya ada tantangan dalam pengembangan e-commerce di Indonesia. Meskipun e-commerce memberikan banyak dampak positif terhadap perekonomian di Indonesia, beberapa tantangan juga muncul seiring dengan berkembangnya sektor ini. Yang pertama ada ketimpangan akses internet dan infrastruktur di beberapa wilayah Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Infrastruktur internet masih terbatas. Hal ini menyulitkan konsumen dan pelaku usaha di daerah tersebut untuk memanfaatkan e-commerce dengan optimal. Koneksi internet yang tidak stabil juga menjadi hambatan untuk transaksi yang lancar. Lalu yang kedua ada keamanan dan kepercayaan konsumen. Masih banyak konsumen yang merasa khawatir dengan masalah keamanan dalam bertransaksi online, baik dari sisi pembayaran maupun data pribadi. Masalah penipuan online atau transaksi yang tidak aman dapat menurunkan kepercayaan konsumen terhadap platform e-commerce, yang pada gilirannya memengaruhi pertumbuhan sektor ini. Lalu yang ketiga ada persaingan yang ketat dan dominasi platform yang besar. Platform besar seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee mendominasi pasar e-commerce di Indonesia yang menyulitkan UKM atau pelaku usaha kecil untuk bersaing. Persaingan yang tidak seimbang ini dapat mempengaruhi kemampuan usaha kecil untuk berkembang, terutama dalam hal biaya, pemasaran, dan logistik. Lalu, yang keempat ini ada regulasi yang belum sepenuhnya jelas. Meskipun pemerintah telah memulai
merumuskan regulasi untuk e-commerce, masih ada beberapa kekurangan dalam hal perlindungan konsumen, penanganan pajak, serta peraturan transaksi lintas negara. Kejelasan regulasi yang sangat penting ini untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang lebih sehat lagi dan adil bagi semua pelaku ekonomi. Lalu yang kelima ada logistik dan pengiriman. Tantangan terbesar dalam e-commerce adalah masalah logistik dan pengiriman. Meskipun ada beberapa perusahaan yang besar telah mengembangkan infrastruktur logistik untuk e-commerce, namun pengiriman barang ke daerah-daerah terpencil dan remote masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari biaya yang tinggi hingga waktu pengiriman yang tidak efisien. Studi kasus pengaruh e-commerce terhadap UMKM di Indonesia. UMKM di Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian. Menurut data BPS, sektor UMKM menyumbang lebih dari 60% dari total PDB Indonesia dan lebih dari 97% lapangan kerja di sektor non-pertanian. Namun, sebagian besar UMKM mengalami kesulitan dalam hal akses pasar dan modal. Seiring dengan perkembangan e-commerce, muncul peluang baru bagi UMKM untuk memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas lagi. Kebijakan dan program pemerintah. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM serta bekerja sama dengan berbagai platform e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee meluncurkan berbagai program untuk mendukung UMKM agar go digital. Beberapa programnya yang dilakukan antara lain, yang pertama ada pelatihan digitalisasi untuk UMKM. Pemerintah bersama dengan platform e-commerce menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk UMKM agar mereka dapat menguasai pemasaran digital, pengelolaan inventaris, serta transaksi online. Lalu yang kedua ada bantuan modal untuk UMKM. Platform e-commerce seringkali memberikan bantuan modal atau subsidi biaya untuk mendaftarkan produk UMKM ke platform mereka, sehingga usaha kecil ini dapat menjangkau pasar yang lebih luas tanpa biaya yang tinggi. Lalu, yang ketiga ada infrastruktur logistik. Pemerintah dan sektor swasta berinvestasi dalam infrastruktur logistik untuk mendukung UMKM agar mereka dapat mengirimkan barang dengan lebih efisien ke konsumen di seluruh Indonesia. Tantangan yang dihadapinya itu, meskipun banyak UMKM yang sukses, beberapa masih menghadapi kendala seperti keterbatasan dalam hal manajerial, akses ke modal untuk memperbesar usaha, serta kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan toko online. Lalu ada solusinya. Solusinya itu yang pertama ada penguatan infrastruktur internet dan logistik di daerah yang tertinggal. Untuk menjangkau lebih banyak UMKM, kita perlu ada investasi lebih besar dalam infrastruktur internet dan logistik, terutama di daerah-daerah perdesaan. Lalu yang kedua ada pendampingan dan bimbingan berkelanjutan. Pemerintah dan sektor swasta perlu memperkuat program pendampingan agar UMKM tidak hanya bisa memulai dari bisnis online, tetapi juga bisa mengelola bisnis mereka dengan baik dan sangat berkembang. Lalu, yang ketiga ada fasilitas pembiayaan yang lebih mudah untuk diakses. Penyediaan akses pembiayaan yang lebih mudah dan cepat, khususnya bagi UMKM yang baru memulai, akan sangat membantu dalam perkembangan usaha mereka. Lalu paling terakhir adalah kesimpulannya.
E-commerce telah menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut UMKM. Dengan potensi pasar yang sangat besar, platform e-commerce memungkinkan UMKM untuk memperluas jangkauan mereka dari skala lokal hingga internasional. Perubahan signifikan yang dihadirkan oleh e-commerce memberikan dampak positif dalam hal peningkatan penjualan, efisiensi distribusi, dan kemudahan dalam mengakses pasar. Program pemerintah yang mendukung digitalisasi UMKM seperti pelatihan pemasaran digital, bantuan modal, serta pengembangan infrastruktur logistik telah mempercepat proses transformasi UMKM ke ranah digital. Melalui kolaborasi dengan platform e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee, UMKM kini dapat lebih mudah beradaptasi dengan model bisnis yang baru yang berbasis teknologi. Hasilnya, banyak UMKM yang sebelumnya terbatas pada pasar lokal kini mampu bersaing di pasar nasional bahkan internasional. Meskipun demikian, adopsi e-commerce di kalangan UMKM bukan tanpa tantangan. Ketimpangan infrastruktur, terutama di daerah perdesaan dan terpencil, masih menjadi kendala utamanya. Akses internet yang terbatas dan mahal di beberapa wilayah menghambat potensi UMKM untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Selain itu, keterbatasan dalam pengetahuan manajerial, pengelolaan toko online, dan akses pembiayaan juga menjadi hambatan yang sering kali dihadapi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis dan kolaboratif antara pemerintah, platform e-commerce, dan pelaku industri. Investasi dalam infrastruktur internet dan logistik di daerah-daerah tertinggal perlu ditingkatkan agar UMKM di seluruh Indonesia dapat menikmati akses yang setara ke pasar digital. Selain itu, pendampingan dan bimbingan yang berkelanjutan harus diberikan kepada UMKM agar mereka tidak hanya mampu memulai bisnis online, tetapi juga dapat berkembang secara berkelanjutan dalam ekosistem digital. Penyediaan akses pembiayaan yang mudah dan cepat juga sangat penting untuk memastikan UMKM dapat terus tumbuh dan berinovasi. Lebih dari itu, e-commerce tidak hanya membantu UMKM dalam aspek bisnis, tetapi juga dapat menciptakan dampak sosial yang positif. Dengan terbukanya akses ke pasar yang lebih luas, UMKM mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya kurang terjangkau oleh sistem ekonomi konvensional. Produk-produk khas daerah seperti kerajinan tangan dan makanan tradisional kini dapat dikenal di kancah internasional, sehingga turut berkontribusi dalam memperkenalkan kekayaan budaya di Indonesia. Kedepannya, e-commerce diproyeksikan akan terus berkembang pesat dan menjadi bagian integral dari perekonomian di Indonesia. Untuk itu, penguatan kebijakan yang mendukung UMKM dalam beradaptasi dengan berkembangnya teknologi dan pasar global perlu terus dilakukan. Dengan langkah yang tepat, Indonesia dapat memaksimalkan potensi e-commerce sebagai pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi, sekaligus dapat menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif dan berkelanjutan. Pada akhirnya, keberhasilan e-commerce dalam mengintegrasikan UMKM ke dalam ekonomi digital bukan hanya tentang peningkatan pendapatan, tetapi juga tentang menciptakan peluang yang merata bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia. Dengan mengatasi tantangan yang ada pada sektor UMKM dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional, sekaligus berkontribusi pada peningkatan daya saing di Indonesia
daya saing Indonesia di tingkat global. Sekian video dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.